Astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Biniyatil maqbulatan wa min lisan wa min ila hadratir rasul wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimna min ladunka ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung pelajaran tauhid, yaitu sifat 20. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tafsirnya illa liya'rifun, kecuali mereka kenal dengan aku. Jadi hikmahnya Allah menciptakan manusia dan jin supaya manusia dan jin ini mengenal yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kenal. Nah, makanya kita belajar ilmu tauhid, ilmu mempelajari tentang keesaan Allah. Jadi kita kenal wujud lawan Allah karena kita sudah mempelajari ilmu tauhid. Namun kada belajar ilmu tauhid, maka kada bujur lagi pengenalannya kepada Allah. Orang yang kada belajar ilmu tauhid, maka kada bujur, tidak benar pengenalannya kepada Allah. Supaya kita benar-benar kenal kepada Allah, maka kita benar-benar mempelajari ilmu tauhid sampai faham bujur, sampai faham. Karena tadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah beribadah kepadaku. Tafsirnya illa liya'budun ay illa liya'rifun, supaya mereka mengenal dengan aku. Jadi alam ini sebenarnya harus bagi Allah. Diulah Allah Ta'ala ke alam kadakah, itu terserah Allah. Teman Allah hendak maulah alam, supaya alam ini mengenal zat yang menciptakannya. Ya tadi liya'rifun tadi, supaya mereka mengenal. Itu harus, jadi harus itu kaitannya dengan alam. Jadi ada tiga hukum akal, wajib, mustahil, harus, atau jaiz bahasa Arabnya. Wajib, mustahil, dan jaiz atau harus. Wajib pada akal, ini Bapak ulang-ulang supaya memperhatikan bujur-bujur. Wajib pada akal artinya akal kita menolak lamun tidak ada, jika tidak ada. Seperti tadi Allah wajib bersifat wujud, ada. Akal kita menolak jika Allah Ta'ala itu tidak ada. Mustahil, akal kita kadang menerima lamun ada. Seperti misalnya Adam, Allah Ta'ala itu sifat Adam akan ada atau ajazun, lemah. Akal kita menolak lamun Allah bersifat lemah. Kenapa akal kita menolak? Karena jelas sudah bukti kekuasaan Allah, yaitu adanya langit, bumi, dan apa nada antara keduanya. Itu bukti tanda Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, bersifat kuasa. Karena ada mungkin orang yang tidak kuasa
Kadang mungkin orang yang tidak puasa mampu mengolah langit dan mengolah bumi, itu kadang mungkin. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat lemah atau ajizun. Yang ketiga, jaiz, harus pada akal ini kaitannya dengan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul harus dan berhubungan dengan alam. Jadi harus bagi Allah mengolah alam atau kada mengolah alam. Nah, harus bagi Rasul bersifat seperti sifat kemanusiaan, harus saja. Bagi Rasul itu harus saja bersifat seperti sifat kemanusiaan. Kalau manusia yang lain makan, Rasul makan juga. Karena Rasul itu manusia. Nah, manusia yang lain minum, Rasul pun minum juga. Manusia yang lain tidur, Rasul tidur juga. Manusia yang lain kawin, Rasul pun kawin juga. Rasul bermasyarakat juga. Jadi apa-apa sifat-sifat kemanusiaan, Rasul punya sifat tersebut. Rasul mempunyai sifat tersebut. Cuman bedanya kalanya tentunya makannya Rasul beda dengan makannya kita. Nah, makanya kita belajar tentang sifat-sifat Rasul supaya kita tuh mampu mencontoh cara-cara Rasul. Seperti Rasul makan, kayak apa kita contoh, kita pelajari dulu bagaimana cara makannya Rasul, lalu kita ikuti bagaimana cara makannya Rasul. Rasul minum, kita pelajari bagaimana minumnya Rasul, lalu kita bisa mencontoh kelakuan Rasul, akhlak Rasul dalam minum. Demikian juga bergaul, tidur, bermasyarakat dan lain-lainnya. Sebagai contoh, Rasul makan. Karena tadi kan Rasul itu adalah manusia, basyariah, artinya perlu makan. Cuman makannya Rasul bagaimana? Nah, ini perlu kita ketahui agar kita bisa mencontoh Rasul. Karena Rasul itu kan uswatun hasanah, ya, ikutan nang bagus. Rasul itu uswatun hasanah, contoh nang bagus itu Rasulullah. Nah, mengenai makan misalnya, kalau makan caranya kita duduk, jangan sambil berdiri, jangan makan. Rasul makan duduk, Rasul minum duduk. Kalau lagi buka-buka janganlah. Rasul makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Nah, Rasul makan ketika lapar, ketika berlapar baru Rasul makan. Nah, berhenti sebelum kenyang. Sebelum Rasul kenyang, ampih makan. Nah, itu makannya Rasul. Nah, kita pakai apa? Kita sudah beriga tuh, berapa kali beriga sudah? Ya tuh masih nambah aja lagi makan. Nah, tuh karena kadang mencontoh bagaimana cara makannya Rasul. Jadi kalau makannya Rasul itu berlapar, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun, kami ini seperti sebuah kaum, la naqulu hatta najua, kami kada makan kecuali kami lapar. Kami kada makan kecuali kami lapar. Fa idza akalna lam nasba, jika kami makan kami kada sampai kenyang, ini berhenti sebelum kenyang. Inilah makannya Rasul, minumnya Rasul, demikian juga banyak lagi lah contoh-contoh akhlak Rasul itu yang wajib kita ikuti. Bahasa Arabnya itu mutaba'ah Rasul, jangan mengikut Rasul. Cara makannya Rasul kayak apa, cara bergaulnya Rasul kayak apa, cara
kehidupan Rasul di rumah tangga, nah kayak apa tuh kita wajib mempelajari supaya kita bisa melaksanakan, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul guring, nah apa Rasul guring? Mun Rasul itu guring kada batal wudu, kita guring batal wudu kita. Kenapa aja Rasul guring itu kada batal wudu? Karena nang guring nang mapajam tu mata sidin aja, hati sidin tetap bangun mengingat Allah. Tanamu qulubuhum wala tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Bapak ulang, rasul-rasul itu tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Nang bapak jam itu matanya aja, sementara hati mereka tetap ingat kepada Allah. Makanya wudunya Rasul ketika berabah bapak jam guring kada batal. Karena nang guring itu mata sidin aja, sementara hati sidin tetap bangun ingat kepada Allah. Men kita mata kita berpajam, hati kita pun juga guring. Buktinya itu tuh guring, bahkan tuh kita kan merasa kasihan kawan yang dihingga kabawan kita ada apa guring aja ngaruh. Padahal kita berkantuk nih karena merasa, karena mata kita berpajam, hati kita juga guring. Tapi kalau Rasul ada, itu bedanya guringnya kita dengan guringnya para Rasul. Makanya kita kalau hanya kita guring, pipi burit kita kadang menempel ke lantai, maka wudu kita batal. Salah satu yang membatalkan wudu adalah kita guring, behering misalnya behering guring behering, atau guring misalnya barabah bati lantang, atau misalnya guring bati harap, nah itu batal wudu. Tapi kalau hanya guringnya berduduk dan tetap kedudukannya keadaan kemudian baru tak muka misalnya guring ya, atau kita ke belakang ya. Nah itu bilanya guringnya itu batal wudunya, karena waktunya ke badannya ke muka itu dikhawatirkan pipi buritnya tuh ada lagi merapat ke lantai, di situ ada kemungkinan bakantuk. Jadi batal wudu. Atau guring bersandar, rapat duduknya bersandar, itu batal wudu. Karena kalanya orang guring bersandar, lama misalnya kesandaran itu kita hilangkan, pasti terjungkap kayak dinding kita guring di dinding ini, atau guring bersandar di dinding, seandainya dinding ini kalau kita alih pasti terjungkap, nah berarti wudunya batal. Ada kata batal itu duduk bersandar kada, guring kada bersandar, dan kadang kada ke muka kada, awak ke belakang kada kayak patung, kayak patung guring ada singgarakan berduduk rapat, kada batal wudunya. Cuma jarang itu pasti kena ada tangan muka atau yang ke belakang atau ada perubahan lah. Nah Rasul kalau kita gitu guringnya bisa kita batal wudu kita, tapi kalau Rasul kada batal wudunya. Jadi tadi untuk hari ini wajib, mustahil, dan harus mengenai tentang hukum aklilah, hukum akal. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita hari ini, Bapak ulang-ulangi supaya bujur-bujur kita memahami apa arti dari hukum akal. Makanya Bapak mengharapkan kepada kalian semua, tetaplah selalu membuka setiap Jumat pagi majelis ta'lim yang Bapak berikan kepada kalian. Nah, ini Bapak mengharapkan sekali agar kalian itu membuka
kegiatan majelis kita yang biasanya kita lakukan secara tatap muka, tapi berhubung ada pandemi maka kegiatan ini kita laksanakan dengan cara daring. Jadi Bapak mengharapkan kepada kalian semua, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu tauhid dengan sebaik-baiknya untuk modal kita dalam melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beragama. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk Bapak pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita dunia dan akhirat. Ala hadin niyat wa ala kulli ma nabi sallallahu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma awwinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa qina bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa mursalin. Allahumma faqihna fid din wa bil ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna mutaba'an hawa. Allahumma salli ala wa mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna ya karim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wa na'udzu bika min al-kibri wal riya wal 'ujbi wal hasad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu